Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abi Waqqas dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala dawuh qala berkata sapa Sa'id bin Abi Waqqas, alhidu, buatlah liang lahat kalian semua untukku lahdan kelawan dengan liang lahat. Wa ansibu dan pasanglah kalian semua alayya ing atasku allabina ing bata atau batu bata nasban kelawan memasang temenan kama suni'ah sebagaimana yang dilakukan birosuli opoma kama kaya perkara suni'ah yang dilakukan opoma birosilai lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesannya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau saya mati nanti tolong kuburannya dibuat dengan kuburan model al-lahdu. Ada dua kan kemarin, yang di tengah sama yang di pojokan itu dibuka terus ini ada yang masuk ke dalam, namanya al-lahdu. Kalau yang di tengah nah itu namanya asyikbu. Walil Bahaqi wa rawahu meriwayatkan hadis sahih Muslim. Walil Bahaqi lan iku kedua Imam Al-Baihaqi an Jabir dari Jabir nahuhu utawi hadis yang sama, hadis yang serupa. Wa zada dan menambahkan sapa Jabir wa rufi'a dan ditinggikan apa qabruhu kuburannya Nabi anil ardi dari tanah ditinggikan nahwa shibrin dengan kadar atau dengan kira-kira, kalau di sini nahwa shibrin, kalau di sini qadra shibrin, ada dua, ada nahwa shibrin, ada qadra shibrin. Qadra shibrin kelawan kira-kira satu jengkal, satu jangkah, satu kilan, satu jengkal. Atau nahwan kelawan kira-kira min shibrin dari satu jengkal. Wali muslimin dan iku kedua Imam Muslim anhu saking wali muslimin anhu dari Jabir juga ada riwayat berbunyi naha melarang sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ayujassa ing di plester atau ing di plester, dikasih tembok di plester lah, di plester pakai adukan semen itu apa al-qabru kuburannya itu di plester wa ayuk ada dan diduduki apa alaihi kubur wa ayyubna dan dibangun apa alaihi kubur. Nabi melarang kuburan itu di plester ya, biarkan apa itu, cuman nggak usah dibangun di plester seperti buat rumah-rumahan itu, nggak usah. Di sini maksudnya adalah di plester itu ya kuburannya dibuat keramik gitu kan. Kalau di kuburan umum kan sekarang enak, bagus-bagus, dikasih kayak rumput-rumputan gitu, nggak di plester. Paling itu kalaupun di plester pinggirannya, bukan plester ya dipasang pembatas saja, itu area kuburan, jangan diinjak. Kan ada yang di plester sampai berundak-undak itu kuburannya. Nah ini di plester ya, bukan hanya karena orang zaman dulu nggak pernah yang namanya di plester itu. Palingnya semewah-mewahnya orang zaman dulu itu hanya dipasangi, disusun bata-bata saja, bata disusun itu, nggak pakai semen, nggak pakai apa, cuma nyusun bata saja, nyusun bata. Wan Amir dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholat menyolati sapa Nabi ala Utsman bin Maz'un, atas jenazahnya Utsman bin Maz'un.
Wa ata dan datang sapa Nabi al-qabra ing kuburan. Nabi datang ke kuburannya. Fahasa ya maksudnya mengantarkan Utsman bin Maz'un ke kuburannya. Wa ata wa fahasa lalu mencakup atau mengambil sapa Nabi alaihi ing atase kuburan, mengambil debu, mengambil tanah alaihi ing atase kuburan salah sahasayatin dengan 3 kali genggaman. Mengambil tanah yang digali untuk kuburannya Utsman bin Maz'un itu diambil 3 genggaman. Terus wahia hale utai kanjeng Nabi ku qaimun berdiri. Nah, Nabi dalam keadaan berdiri melakukan itu, berdiri. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4 hadis ini tentang masalah sifat atau bentuk kuburan. Bagaimana kuburan? Yang pertama, kalau kita mengenal dalam di daerah kita itu, karena daerah kita tanahnya tanah yang enggak terlalu keras, maka model kuburan yang digunakan adalah model asyikku. Syak ada yang mengatakan syakku, ada yang mengatakan syikku. Jadi dengan model yang berada di tengah lubangnya, menggali kubur ke bawah, terus tengahnya itu dipersempit, lalu tengahnya digali lagi untuk menyembunyikan jenazahnya. Nah, itu namanya asyikku. Tapi kalau tanahnya itu misalnya tanah yang keras, maka yang yang dipergunakan atau menggali tanahnya itu dengan model kuburan al-lahdu atau liang lahat. Makanya istilah liang lahat itu ya al-lahdu itu. Jadi al-lahdu itu ya bentuknya enggak seperti yang kita lihat pada umumnya. Yang kita lihat pada umumnya itu ya kan digali ke bawah, terus diratakan dulu ke tengah, terus tengah-tengahnya digali lagi ke bawah. Itu adalah asyikku, bukan al-lahdu. Tapi kalau al-lahdu itu dibalik ke bawah, terus di ujung sebelah arah kiblat ini dikasih terowongan atau ruangan yang kira-kira bisa masuk tubuh atau jenazah tersebut. Untuk menyembunyikannya itu di bawah masuk, terus ini sebuah ruangan masuk. Nah, untuk masuk ke memasukkan jenazahnya itu diumpetin di situ. Jadi dibuat kayak terowongan, bukan terowongan. Pokoknya sekira-kira dalamnya atau ngumpet bisa menyembunyikan jenazah itu. Nah, itu al-lahdu. Tapi di Indonesia jarang. Ya karena tanahnya tanah yang mudah longsor, mudah runtuh, enggak keras seperti tandus, seperti di tanah bercadas. Nah, kemudian terus setelah dikubur dipasang bata. Dipasang bata itu ada yang dipasang bata. Yang maksud dipasang bata itu apa sih? Wa rufi'a qabrahu 'alal ardi nahwa shibrin. Terus bentar, ada enggak ini masang bata itu? Wa nasbal labnin ay bina ujidarihi wa ighlaqihi li ajli annahu fa'ala dzalika bi rasulillah bi ittifaq syawat dan sama bayanahu. Oh, jadi setelah digali, terus tengah-tengahnya juga digali, dalamin lagi. Nah, ketika jenazah itu masuk ke dalam, nah di sampingnya itu ditumpuk bata. Ini batanya bata mentah ya, bukan bata matang. Bata ya kalau nggak ada ya pakai kayu saja, pakai kayu untuk nutupinnya. Jadi kalau liang liang lahat itu di sebaliknya
Kalau liang lahat itu kan ini tanah digali ke bawah. Nah ini kan sebelah arah kiblat ini dimasukin atau dijorokkan ke dalam galinya. Kalau yang lahat itu setelah jenazah itu masuk ke sini, nah ini dipasanglah, ditutup dengan batu bata, terus baru ditimbun dengan tanah. Kalau liang syiku atau kaca puri bahasa Jawanya, itu ya nggak mungkin kan dengan bata, nggak mungkin dengan bata. Nah, ini tanah, permukaan tanah harus digali ke bawah, terus ke tengah, digali lagi ke tengahnya. Nah, jenazah kan ditaruh di sini di tengah-tengah. Nah, untuk menutup ini kan nggak mungkin dengan bata, hanya dengan kayu. Nah, kita kan pakainya kayu bambu lah, bambu atau papan, baru ditimbun. Nah, tuh. Jadi dipasang itu. Kalau tergantung jenis kuburannya apa, modelnya asyik tuh ya dipasang hanya bisa kayu atau papan atau bambu. Kalau model kuburannya Allah tuh ya bisa dengan bata. Nah di sini Nabi mengatakan dalam hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, wa angsibu alayya labin, itu ya karena berupa bentuk kuburan al-lahdu. Jadi minta dipasang anti bata. Seperti yang dilakukan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang berikutnya adalah tentang masalah Rasulullah SAW ayu jasso. Ini masalah tajsis ayu jasso al-qabro. Pertama warufi'a qabruhu minal ardi nahwasibrin. Yang kedua adalah warufi'a qabruhu ala ardi nahwasibrin atau qadrosibrin. Kuburannya Nabi itu agak ditinggikan sekira-kira ya setelah ditutup kuburannya, kemudian pasti ada tanah yang menggunduk atau meninggi gitu, dikasih tinggi agak tinggi kuburan itu. Nah kuburannya itu tingginya satu jengkal, sunahnya semacam itu. Wa yusannu raf'ul qabri ala ardi hadzal miqdar shibrin liya'lama annahu qubur, supaya diketahui saja itu adalah kuburan. Fatura'i hurmatuhu, maka kemudian terjaga kehormatannya, dan wayud abil maghfirah, kalau itu tahu kuburan akhirnya orang-orang yang lewat mendoakan dengan maghfirah. Nah, sini ada enggak? Qala Nawawi sahabu likulli ma wasunnatu wa yustahabu ayurfa'a al-qabru 'alal ardi qadra shibrin wastasna sahibul qutmah al-madfun fi daril harbi. Ini dikecualikan orang yang dikubur misalnya ada di wilayahnya musuh, di daerahnya musuh, daerah kafir harbi, maka justru kuburannya harus disembunyikan. Fayukhfa qabruhu, kuburannya harus disembunyikan. Kenapa? Ya karena takut. Makhafatan ayyata'arradu lahu al-kufar, karena takut orang kafir akan membongkarnya, akan mengganggu kuburan tersebut. Setelah ya memang di daerah musuh. Jadi itu kuburannya orang muslim, hancurkan. Gitu. Makanya kalau di daerahnya orang kafir harbi atau di daerah musuh, kuburannya itu malah lebih sunnah untuk
disembunyikan. Nah sebenarnya kan kita sering lihat kuburan di Makla atau di Baqi, itu kan kuburnya rata semua dengan tanah. Sebenarnya itu yang paling afdol itu meratakan tanah, meratakan kuburan dengan tanah, atau membuat semacam kayak punuk untarnya, meninggi kuburan itu, meninggi, tidak hanya rata dengan tanah. Jadi ada dua, meninggikan bangunan itu sendiri, meninggikan tanah bangunan atau rata. Satu lagi, memasang nisan atau enggak, nisannya ditulis atau enggak, itu beda-beda. Sekarang masalah meratakan meratakan kuburan atau membuatnya meninggi. Tasnim itu membuat punuk, seperti punuk unta kuburannya, menggunung. Nah itu kan meskipun kira-kiranya qadra shibrin, kira-kira 1 kilan, 1 jengkal, tapi berarti kan meninggi. Nah sebenarnya yang paling baik itu yang mana? Imam Syafi'i sendiri justru lebih condong ke taslih. Taslih itu adalah meratakan kuburan dengan tanah, jadi rata, kayak di Baqi atau di Makla itu rata, taslih. Itu yang paling utama menurut keterangannya Asy-Syafi'i. Tapi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini, gurunya, terus Imam Ar-Royani, terus Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hambal, itu mereka malah mengatakan at-tasnim, membuat gundukan tanah kuburan itu agak meninggi, agak menggunung, tidak rata dengan tanah, itu justru yang lebih baik, afdalu, lebih baik. Imam Syafi'i sendiri itu rata. Ya kadang-kadang kita ya, meskipun Imam Syafi'i adalah mazhab kita, tapi kadang kita ya sering yang namanya berseberangan dengan Imam Syafi'i. Tapi bukan berseberangan dalam arti tidak mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah. Kita ada mengikuti pendapat Imam Ghazali Syafi'iyah, Imam Al-Juwaini Syafi'iyah, Imam Royani Syafi'iyah. Tetap kita bermazhab Syafi'i, tapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Karena banyak pendapat Imam Syafi'i itu yang kemudian tidak disepakati, atau para pengikutnya justru bertentangan dengan Imam Syafi'i sendiri. Jadi makanya ada Asy-Syafi'i, ada Asy-Syafi'iyah, ada Imam Asy-Syafi'i dan ada Asy-Syafi'iyah, kelompok mazhab Syafi'i. Wa istahabu ayyudha ala qabrihi hasba wa huwa al-hashu asy-syughur. Terus disunahkan setelah ditutup, dibuat gundukan tanah kuburannya, terus disebar kerikil-kerikil di atasnya, itu kerikil-kerikil. Makanya setelah ketika membawa jenazah ke kuburan itu ada orang yang membawa kerikil-kerikil gitu, atau sudah dibawakan dulu ke situ kerikil-kerikil. Terus diletakkan kerikil itu di atas tanah. Terus wa ayyurasha alaihi alma. Lalu setelah itu disunahkan untuk disiram airnya. Biasanya setelah itu dipasang nisan kayak kayu, papan atau kayu bambu, pasang nisan di kepala, di kaki, terus disiram. Terus wa yusannu wasunah ayyaj'ala an inda ra'sihi alamatun syakhisatun min hajar aw khashabatin aw ghairima. Sunahnya adalah menjadikan di kepalanya tanda yang berbentuk, tanda yang syakhisah, tanda yang berdiri, baik dari batu maupun kayu. Itu nisan, itu batu nisan atau kayu. Wa qala Syaibul Hawi alamatani ahaduma, menurut Syaibul Hawi, pengarang kitab Al-Hawi Al-Kabir, ini ada dua, di kepala dan di kaki, kepala kuburan atau kepala mayat atau di kaki. Jadi nisannya dua, enggak satu. Nabi sendiri pernah
Nabi sendiri pun melakukan itu. Nabi melakukan memasangkan batu yang agak besar satu di ujung di apa di kuburannya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Terus di sini kan naha ayujaswiso al-qabru ayujaswiso al-qabru, dilarang untuk memplester itu kan ya biasanya nggak langsung. Kuburan itu setelah dikubur itu nggak langsung diplester, paling diplester itu ya 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian atau berapa hari kemudian nanti dibangun itu, di tembok dibangun, diplester, di tingkat-tingkat, terus di keramik misalnya macam itu. Nah itu namanya ayujaswiso, diplester. Terus juga naha Nabi Rasul melarang ayak uda alaihi, duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan juga dibangunkan baik kubah, baik rumah, baik apapun lah bangunan di atas kuburan itu. Nah, mazhabul arba'ah karohatu hazil mazkura. Mazhab 4 ini hanya memakruhkan dari ketiga hal ini, dibangun, terus diduduki, kita duduk di atas kuburan, itu hanya makruh. Makruh di sini ya. Di sini gimana? Ya makruh. Wa yukrahu ayujaswiso al-qabra wa ayaktuba alaihi ismu sahibihi, dan juga menuliskan nama sahibul kuburnya, siapa yang meninggal di situ, di nisannya itu. Batu nisannya istilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bapak ini bin ini lahir wafat, udah macam itu makruh. Enggak haram, makruh ya, makruh. Wa ayyubna alaihi, dan juga dibangun di atasnya juga makruh. Terus wabihi qala Malik wa Ahmad wa Dawud wa jami'ul ulama, ini pendapat yang diamini oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Dawud al-Zahiri, dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Terus kak makruh di sini menurut makruh. Terus wa ayuk taba udah saya sampai kalau tadi ayuk taba ismus kurin kita berarti wa leum hadis wa yajuzu, ya itu kan memang apa ya, yang penting sebenarnya kuburan itu kita tandai. Kita menguburkan di apa ya, di kuburan yang hampir sama semua. Kayak di kuburan-kuburan di kota kan kuburannya bentuknya sama semua. Kita nggak tahu kuburan keluarga kita itu yang mana. Nah, yang penting kita bisa menandai saja. Entah misalnya kita pasangkan apa kayak misalnya, atau taruh apa kayak. Nah, yang penting jangan dibangun. Nah, kalau misalnya di sini ada pendapat yang mengatakan wa dzhabal Hanafiyah ila annahu la ba'sa bil kitab alaihi. Mazhab Hanafi ini menganggap nggak apa-apa, nggak masalah menuliskan nisan nama orang di nisan itu. La ba'sa bil kitab alaihi. Kenapa? Li alla yadhhaba al-athar, supaya tidak hilang. Ya, kuburannya itu nggak hilang, al-athar, bekasnya. Jadi memang untuk tanda. Kalau memang tujuannya untuk menandai sebuah kuburan karena takut hilang, takut nggak kelacak, ya udah kasih nama. Jangan nanti dikira kuburan tidak bertuan, akhirnya oleh pengelola pemakamannya ditimbun lagi, nanti ada orang mati di situ taruhnya, di kuburannya keluarga kita. Nah, tujuannya macam itu. Kalau memang semacam itu. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, dari Utsman radhiyallahu taala anhu qala, berkata sapa Utsman, kana ada sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu iku idza faragha, ketika telah selesai sapa Kanjeng Nabi min dafnil mayit, dari mengubur
jenazah, mengubur mayit, Nabi itu ketika telah selesai dari mengubur mayit, waqafa maka berdiri sapa kanjeng Nabi alaihi ngatasé ya bukan alaihi di atas kuburan tapi alaihi di samping kuburan. Bukan di atas kuburannya Nabi berdirinya, tapi di samping kuburan. Waqala dan berkata sapa Nabi, artinya Nabi nggak duduk, masih berdiri. Setelah selesai dikuburkan, ditutup semua tanahnya, nah Nabi berdiri. Nabi masih berdiri, nggak duduk, nggak jongkok. Waqala dan Nabi berkata, istaghfiru li akhikum, istaghfiru, mintakanlah ampunan kalian semua, li akhikum, untuk saudara kalian semua. Was'alu dan mintakanlah kalian semua lahu, untuk akhikum, atas bitaing bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Atas bitaing bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Fa innahu maka sungguhnya si akhikum, karena saudara kalian itu al-ana ing dalam saiki, saat ini kata Nabi setelah selesai dikubur itu, setelah selesai ditutup itu, iku yus'alu, sedang diinterogasi, sedang ditanya malaikat sapa akhikum. Jadi dalam hadis ini justru malaikat Munkar dan Nakir itu datang atau menanyai ahli kubur, orang yang dikubur itu tidak setelah para peziarah pergi atau para pelayat pergi, tapi masih ada di situ. Jadi dari hadis ini, fa innahu al-an yus'alu. Maka saudara kamu yang dikubur itu, yang baru saja kalian kuburkan, itu sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Nah, ini kan ada, kita masyhurnya di kita itu adalah malaikat Munkar dan Nakir akan datang kepada orang yang dikubur setelah orang terakhir yang mengantarkan atau yang melayat itu 7 langkah meninggalkan kuburan. Semacam itulah. Entah redaksinya itu dari hadis atau dari mana informasinya. Cuma semacam itu. Nah, tapi dalam hadis ini itu tidak. Nabi setelah kuburan itu selesai dikubur, setelah selesai ditutup semua, Nabi masih berdiri di pinggirnya, lalu Nabi berkata semacam itu. Sekarang sedang ditanya malaikat. Makanya doakan supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fil hadis annahu yusannu liman syai'a al janazah ayat ritha ba'da dafni qalilan. Apa ayat ritha? Yad'u li akhihi al mu'min ayuthabbitahu Allahu amama su'alil malakaini wa yulhimahu husnal jawab fa innahu yuwajihu imtihanan 'aziman wa ikhtibaran khatiran. Dalam hadis ini disunahkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk ayat ritha. Apa ayat ritha? Diam sejenak. Ba'da dafni. Yad'u li akhihi, untuk mendoakan saudaranya yang mukmin itu. Didoakan ayutsabbitahullahu amama su'alil malaikat, supaya Allah memberikan kemampuan bisa menjawab terhadap pertanyaannya kedua malaikat. Dan Allah wa yulhimahu husnal jawab, dan Allah memberikan ilham jawaban yang bagus, husnal jawab. Fa innahu yuwajjihu imtihanan 'aziman, karena sungguhnya ahli mayit itu sedang menghadapi ujian yang berat, ujian yang besar, dan ikhtibarun khatiran, dan ujian yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian al-hadis yadullu ala isbati soal kubur. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya pertanyaan kubur itu ada. Jadi orang yang menganggap hidup ya hidup, selesai, setelah itu selesai, mati, selesai. Nah, orang yang menganggap semacam itu, biasanya dia tidak percaya dengan adanya soal kubur, adanya kisah kubur, adanya hari kebangkitan, adanya hari yaumul mahsyar. Jadi orang yang memang ya kita hidup hanya di dunia, setelah itu mati, selesai. Nah, itu tidak menganggap adanya hari setelah kehidupan atau setelah kematian. Wa za amruna Allahul hadis anna fitnatal qabri wal imtihan fihi syamilun likullin nas wa likulli mu'min. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya fitnah kubur, ujian kubur itu mencakup semua orang,
dan juga semua orang mukmin. Lakin warudda fi sunnati takhsisu dzalika bi umrin. Akan tetapi fitnah kubur atau ujian dalam kubur itu khusus, ada riwayat yang menerangkan bahwasanya fitnah kubur dan ujian kubur itu khusus kepada beberapa hal. Seperti man fa'ala syai'an minha amina fitnah kubru wa naja minha wa hiya ar-ribat fi sabilillah wa qira'atu surat tabarak kullu laitan wal istishhad fi sabilillah wal maut. Semisal orang yang melakukan sesuatu maka dia akan aman dari fitnah kubur. Berarti kan ada pengecualian gitu. Secara dari hadis ini memang semua orang ini kan sahabat yang meninggal. Sahabat saja ditanya gitu. Sahabat saja ditanya. Itu kan seolah-olah memberi pemahaman semacam itu. Semua orang baik mukmin atau tidak itu akan dapat ujian fitnah kubur dan ya imtihan atau fitnah kubur. Tapi kan ada beberapa hadis riwayat yang memberikan pengecualian. Barang siapa yang misalnya orang yang melakukan ini maka amina fitnatul qabri wa naja minha. Dia akan aman dari fitnah kubur, dari ujian kubur dan selamat. Di antaranya nih amal-amal yang dilakukan supaya bisa terhindar dari fitnah kubur. Ar-ribat fi sabilillah. Nah, apa ya? Tetap berada di jalan Allah. Kalau saya sih tetap mengikatkan diri di jalan Allah. Terus wa qiraatu surati tabarok, membaca surat tabarok setiap malam. Itu diantaranya adalah menghindar kita dari siksa kubur atau fitnah kubur. Kullu lailatin wal istishhad fisabilillah, mati syahid bismillah, wal maut bil istisqa, dan meninggal karena kelaparan. Wal maut yaumul Jumat, meninggal pada hari Jumat. Awal Lailatul Jumat atau pada malam Lailatul Jumat atau pada malamnya, malam Jumat atau siang Jumatnya. Nah, jadi memang ada pengecualiannya lah. Memang semuanya itu mendapatkan fitnah kubur atau ujian kubur. Cuman ada pengecualian, orang bisa melalui itu atau orang bisa menyelesaikannya, mengatasinya atau bisa menghindarinya. Ya dengan beberapa ini contohnya, orang-orang amalan-amalan ini yang bisa menghindarkan dari siksa kubur. Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan qala Nawawi qala jama'at min ashabina yustahabbu talqinul mayyit aqibat dafni, sudah untuk mentalkin mayit setelah dikuburnya. Fa'idlisu inda ra'sihi insanun, kemudian ada ya pemimpinnya, imamnya lah, duduk di samping bagian kepalanya kuburan itu, bagian kepalanya. Terus ya berkata ya fulan bin fulan, ya Abdullah bin Amatillah uzkur. Nah, itu ada ini redaksinya. Wa annal ba'tha haq, pertama ya katakanlah uzkur al-ahda alladzi kharajta alaihi minad dunya syahadatan. Sampaikan, sebutkan, ucapkan janji yang ketika kamu keluar dari dunia ini kamu ucapkan la ilaha illallah. Itu kan pertama kan orang yang mau mati itu kan ditalkin syahadat atau la ilaha illallah. Nah, itu janji. Syahadatan alla ilaha illallah syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna al-jannah haqqah wa anna an-nar haqqah wa anna al-ba'tsa haqqah wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Terus sama seperti talqin yang biasa kita dengar itu. Raditu billahi rabba bil islami dinan wa habban nabi wa rasulah. Itu talqin. Ini bukan bukan tujuannya mengingatkan atau mengajari orang itu,
sehafal apapun orang di dunia terhadap siapa Tuhanmu, siapa nabimu, misalnya apal di luar kepala, tapi ketika dikuburkan itu enggak mesti dia bisa jawab. Tergantung amal baik amalnya di dunia. Tergantung amalnya di dunia. Makanya ketika orang misalnya nggak tahu masalah semacam itu, tapi amal di dunia baik, ya Allah akan memberikan ilham untuk bisa menjawabnya. Ini masalah ilham yang diberikan Allah untuk bisa menjawabnya. Makanya tadi itu kan sunnah untuk memintakan istighfar kepada orang itu, atau supaya orang itu bisa menjawab, dan supaya Allah bisa memberikan ilham jawaban yang tepat. Jadi bukan masalah hafal atau tidak hafalnya, mengerti atau tidak mengertinya. Kalau di alam kubur sudah semuanya yang ada di dunia itu, hafalan-hafalan semacam itu hilang. Apalagi misalnya diajari gitu. Mau ujian itu sebentar, mau ujian, belajar dulu, buka kitab dulu, nggak perlu, nggak kepakai macam itu, nggak kepakai. Ini hanya untuk tafaulan. Kenapa kok talqin dilakukan? Ini tafaulan untuk supaya Allah memberikan, berharap Allah memberikan ilham kepada ahli kubur itu. Wa an Damrah bin Habib, dari Damrah bin Habib radhiyallahu taala anhu, ahadat tabi'in, rupanya salah satu tabi'in, qala berkata sapa Damrah bin Habib, kanu ada sapa ulama iku yastahibbu, menganggap sunnah, yastahibuna, menganggap sunnah sapa ulama, idza suwiya, ketika diratakan alal mayit, ingat mayit, apa kubruhu, kuburannya mayit. Anggap kesunahan adalah ya ulama-ulama tabi'in, ya imam menganggap meratakan kuburan itu sunnah. Wan syarafa, dan bubaran sapa annasu, orang-orang, anhu, dari mayit. Sunnahnya ayyuqala, minta diucapkan inda qabrihi, ya ketika setelah selesai diratakan kuburannya, terus orang-orang bubar, artinya orang-orang bubar itu selesai menguburkan, disunahkan ayyuqala, diucapkan inda qabrihi, di sisi atau di samping kuburannya, apa, ya fulanu qul la ilaha illallah salasa marrah, ya fulanun qul rabbi Allah wa din Islam wa nabi Muhammad, semacam talqin semacam tadi. Beda-beda redaksinya. Oleh Tabrani lan iku kedema Tabrani, rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Sa'id bin Mansur mauqufan, berupa hadis mauquf. Ini kan perkataan tabi'in, bukan hadis yang puncaknya ke Rasul, tapi tabi'in. Tapi kan tabi'in bisa juga dikatakan hadis. Kalau yang menyamakan asar itu kan ada yang asar hadis itu ada yang sumbernya dari Nabi, sumbernya dari sahabat, sumbernya dari tabi'in. Dalam hadis ma'al mauquf ala qawli sahabat bimasyru'iyati talqinil mayit ba'da dafnihi. Hadis ini menunjukkan perkataan sahabat yang tentang disyariatkannya mentalqin mayit setelah dikuburkan. Wa bidzalika qala al-fuqaha, dan inilah yang dikatakan oleh ahli-ahli fikih atau orang-orang fikih. Ternyata ya faedahnya talqin itu memang bukan untuk ahli kubur yang baru dikubur itu. Ternyata di sini lima fihi min tazkirin nas bihadzal mauqif al-azim allazi sayasiruna ilaihi. Ini untuk mengingatkan orang-orang yang hadir, manusia-manusia yang masih hidup itu, tentang kondisi atau posisi semacam ini. Loh, kalian nih, kalau kalian masih hidup, nah kalau kalian mati, ini akan begini nih. Orang-orang akan di atas kalian, yang di atas kalian itu orang-orang akan pada
Kalau sobi matinya, kalau jenazahnya yang meninggal itu anak kecil ya tidak ada talqinan. Emang nggak perlu, malaikat juga masa nanyain anak kecil. Bukan masa itu kan anak kecil sudah, anak kecil itu enggak, belum terkena taklif atau belum terkena taklif. Jadi ngapain ditanya-tanya. Anak kecil, terus mungkin juga orang gila. Jadi gilanya itu sejak kecil sampai mati, itu enggak. Tapi kalau gilanya itu waktu dewasa, waktu tua, ya tetap ditanya. Ya, ditanyanya tentang tentang kehidupannya sebelum dia gila. Wa hadza talqin fi haqqil mukallaf al mayyit amma sobi fala yulaqqan. Sobi tidak ditalqin. Oleh Tabrani lan iku kedhe Imam Tabrani nahu terus pada hadis min hadis Abi Umamah, dari hadisnya Abi Umamah marfu'an, hal berupa hadis marfu' mutawalan yang dipanjangkan. Wa an Buraidah bin al-Khusyab al-Aslami tentang ziarah kubur ini. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.